warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pendampingan kelima ya Bu Emma. Pendampingan kelima itu tentang rancangan program yang berpihak kepada murid. Bersama saya Sandra Gustiana sebagai pengajar praktik di Kabupaten Bandung dan bersama CGP Nasional 5, calon guru penggerak angkatan 11 dan SMA Negeri 2 Majalah. tidak terasa. Sudah pendampingan kelima ya, berarti minggu depannya lagi kita ketemu lagi di pendampingan ke-6 Bu Emma. Bu Emma apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Emma. Saya akan mencoba menjelaskan kedatangan saya ke sini. Ya, kita akan fokus ya memastikan bahwa kegiatan kali ini atau pendampingan kali ini yaitu bagaimana Bu Emma menerapkan aksi pada modul 3.1. Betul ya? Karena di sini ada terakhir di sesi terakhir yaitu pembelajaran modul 3 ya. Terus nanti kita akan merancang bagaimana program yang berdampak pada murid. Terus nanti juga akan mengetahui nih bagaimana perkembangan Bu Emma bersama komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah Bu Emma serta implementasinya seperti apa dari rencana pada waktu di Lokakarya 3 ya. Jadi nanti kita akan Bu Emma akan berbagi kepada rekan sejawatnya. Baik Bu Emma, bisa dijelaskan nggak waktu pembelajaran 3.1 itu modulnya tentang apa? Modul 3.1 ini membahas tentang nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Jadi artinya ini memfokuskan bagaimana seorang guru menjadikan pemimpin dalam pembelajaran, tapi bukan berarti guru yang menjadi teacher center, tapi dalam hal ini mengarahkan siswa agar selalu berpihak pada murid. Jadi nanti tetap saja, tapi guru hanya sebagai fasilitator, dia pemimpin pembelajaran, tapi tetap yang melakukan pembelajaran tetap student center. Jadi tetap berpihak kepada murid. Baik Bu Emma, saya ingin mengetahui nih proses pembelajaran Bu Emma selama daring kan ya? Nah, selama daring nih, selama 1 bulan terakhir nih, bagaimana rencana tindak lanjut Bu Emma? Terus apa yang sudah dicapai selama 1 bulan terakhir ini? Kebetulan terakhir ketika mempelajari modul 3.1 kita selain melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, lalu kita juga mengadakan praktek kucing yang disebarkan dengan teman sejawat. Bahkan kami melakukan supervisi akademik, melakukan dengan 3 hal. Pertama observasi, lalu selanjutnya proses observasi itu sendiri, dan yang ketiga pasca observasi. Jadi teori-teori ketika saya pelajari di guru penggerak, saya salurkan lewat teman sejawat, dan bahkan tidak hanya berupa teori tapi kami langsung praktek gitu. Jadi lebih baik biasa. Jadi apa yang sudah dipelajari langsung diimplementasikan. Keren sekali Bu Emma. Saya ucapkan terima kasih ya. Jadi Bu Emma sudah melakukan praktik baik secara daring kepada rekan sejawatnya ya. Kan kemarin juga waktu pendampingan 4 kan ada tugas ya buat Bu Emma, yaitu bagaimana Bu Emma untuk memberikan atau mengimplementasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terus nanti Bu Emma juga mengobservasi ke kelas ya, bagaimana sih rekan sejawat itu, sejauh mana rekan sejawat itu memahami pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada kendala Bu Emma? Kendala tentunya ada, terutama kan sekarang itu untuk menghadapi anak-anak sekarang, kadang-kadang kita sebagai guru harus harus mengarahkan bagaimana gaya belajar yang dilakukan ketika pembelajaran sesuai dengan keinginan anak. Jadi kita lebih mendengarkan anak maunya seperti apa, tapi kita arahkan anak yang memang cerdas dalam visual, kita arahkan mereka ke visual, dan mereka ketika cerdas dalam auditor, jadi dibagi ke dalam 3 kelompok, ada visual, ada auditor, ada kinestetik. Jadi kita betul-betul melihat melihat kemampuan anak. Jadi anak minatnya kemana lalu kita arahkan. Jadi proses berdetail saja digunakan, dan kita diintegrasikan juga dengan pendidikan sosial emosional juga gitu ya. Jadi kita lebih sabar menghadapi anak, apapun tantangan anak maunya bagaimana. Jadi antara diferensiasi dan KSN-nya diintegrasikan. Terus
bagi rekan sejawat sendiri bagaimana nih ketika Bu Emma memberikan pengetahuan ya tentang pembelajaran diferensiasi? Nah, sebenarnya itu bukan hal yang baru mungkin ya, tetapi Bu Emma di sini menguatkan kembali gitu ya. Ya, betul. Mereka sebetulnya naluri keguruannya sudah ada. Hanya saya kasih tahu bahwa ini teori yang kamu lakukan adalah diferensiasi dan ini yang kita lakukan adalah sosial emosional. Jadi mereka merasa oh iya saya paham. Ternyata di kelas itu memang harus seperti ini. Mungkin lebih menempatkan gitu ya. Kalau kemarin hanya naluri seorang guru, tapi kalau sekarang dibarengi dengan ilmunya gitu ya. Oh, ilmu tentang bagaimana menghadapi siswa yang seperti ini, bagaimana menghadapi siswa seperti itu. Maka adanya dengan sosial emosional itu sendiri. Jadi teman-teman rekan sejawat jadi tahu contohnya ketika awal kita pembelajaran biar nanti tidak pusing di tengah pembelajaran, bikin dulu kesepakatan dengan anak, bikin dulu keyakinan dengan anak. Jadi kalau mereka tidak sesuai dengan kesepakatan, kita baru memberikan konsekuensinya harus seperti apa, dikembalikan lagi ke anak. Jadi anak kan nggak bisa mengelak karena itu hasil dari mereka sendiri, jadi mereka lebih paham gitu. Keren sekali, berarti Bu Emma bisa mengimplementasikan kepada rekan sejawat, jadi pemahamannya sedetil mungkin sehingga rekan sejawatnya bisa lebih paham. Keren ya Bu Emma ini. Baik Bu Emma, tadi saya sudah lihat bagaimana cara Bu Emma mengcoaching teman rekan sejawatnya ya. Jadi setelah observasi ke kelas ya, ternyata tadi saya lihat Bu Emma dengan santainya ya, bagaimana cara untuk mengcoaching rekan sejawatnya mulai dari pertanyaan, terus menanyakan dulu kabar ya kan, perasaannya seperti apa ketika Bu Emma mau mengobservasi, terus dan akhirnya rekan sejawat yang Bu Emma observasi itu bisa mengeluarkan ya, tadi bisa mengeluarkan, ternyata memang sudah bisa ya, sudah paham apa yang sudah Bu Emma lakukan atau implementasikan kepada rekan sejawat. Keren sekali ini Bu Emma ya. Bu Emma juga sudah bisa memberikan pertanyaan pemantik, jadi akhirnya rekan sejawat terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang terbuka. Keren sekali Bu Emma ya. Baik Bu Emma, sekarang kita ke inti ya. Nih, berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Ibu Emma lakukan, bagaimana nih hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bu Emma? Alhamdulillah ini sudah dipelajari ya, gitu ya, di satu ketika kita mengambil keputusan, kadang-kadang kita harus melihat unsur kebaikan apa. Kan ada unsur yang dilema, ada yang unsur bagaimana ketika menghadapi sebuah permasalahan. Contoh yang sering kita hadapi adalah anak-anak yang zaman sekarang itu dia sering menggunakan gadget. Misalkan contoh ada anak di dalam kelas selalu tidur. Ternyata tidak hanya pelajaran saya mempelajari apakah anak ini tidurnya hanya ketika pelajaran saja karena dia memang tidak fokus mungkin ya, karena memang bahasa Inggris susah mungkin ya, tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Tapi ketika berbicara dengan teman-teman sama dan mereka juga sama, saya juga di pelajaran saya begitu. Akhirnya ini menimbulkan rasa ingin tahuan. Lalu saya tanya, kenapa kamu saya tidur dalam kelas ini? Katanya saya tidur larut malam. Lalu kamu bisa nggak untuk tidur larut malam biar kamu belajarnya fokus? Susah Bu, karena saya tidak bisa tidur tanpa main dulu, katanya seperti itu. Yang menjadi dilemanya, kalau anak ini dipindahkan atau diberhentikan dari sekolah, dia itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Artinya kalau dia masuk swasta mungkin ini lagi keluar lagi biaya. Itu yang menjadi dilema sosialnya. Tapi di sisi lain kita kan harus mendidik antara kasihan dan soalnya kan nanti merugikan orang lain juga, merugikan sekolah ya. Betul. Antara kasihan dan juga bagaimana ini memposisikan anak ini, itu dilemanya seperti itu. Tapi pada akhirnya karena semua guru kita kerjasama dengan semua guru dan juga dengan pihak BK, lalu dituliskan hitam di atas putih, orang tua dipanggil, jadi kami sinergi. Tidak hanya guru saja, tidak hanya wali kelas saja, tapi orang tua juga diberitahu
agar nanti saling mengingatkan supaya anaknya berubah. Itu mungkin solusinya. Apakah sekarang sudah selesai atau masih Masih dalam proses, masih dalam karena memang proses? tidak mudah ya untuk Iya. mengubah anak kebiasaan. Berarti ada hal yang harus dilakukan, yaitu segitiga restitusi ya, mungkin setelah sama anaknya tadi memang karena dia selalu tidur larut malam dan akhirnya mengantuk. Nah berarti langkah yang terakhir Bu Emma bisa melakukannya ke orang tua ya, jadi ada kolaborasi sama orang tua. Oke, next. Bu Emma, apa nih yang menurut Bu Emma perlu dikembangkan? Berarti dari kasus tadi ya, yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Ternyata kita harus lebih peka gitu dengan kondisi anak, lebih sensitif jadi guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik dan mengarahkan. Ternyata tugas guru itu tidak mudah ya, kita harus lebih mengenal lagi anak lebih dalam ya. Jadi menggunakan approach pendekatan yang lebih baik lagi pada anak, itu yang harus kita tingkatkan dan kita kembangkan. Lalu kita juga harus bisa mengasah kesadaran diri, baik diri kita sebagai guru, juga kesadaran diri siswanya. Lalu tumbuh kembangkan kesadaran sosialnya, rasa tanggung jawabnya. Jadi semuanya tidak bisa satu ya. Jadi 3 hal itu juga harus diintegrasikan. Jadi nanti kedepannya yang perlu kita tingkatkan adalah guru itu harus lebih powerful gitu. Ya, kita memang harus memperhatikan anak dengan lemah lembut, tetapi membuat anak efek jerah untuk berubah. Emang nggak susah ya, karena sekarang itu kan zamannya kalau keras ya, kalau dikerasan anaknya malah semakin keras ya, jadi semakin berontak karena memang semakin zaman teknologi canggih, jadi kan mereka sudah dirasuki dengan ketidakwajaran ya, dengan nonton ya kan. Jadi ketika kita keras, jadi mereka sudah tahu bagaimana cara berontak. Tapi kalau ketika kita kasih kelembutan ya, insya Allah lambat laun mereka juga akan berubah gitu ya, menjadi sesuatu yang positif. Baik Bu Emma, sekarang coba apa sih yang menurut Bu Emma untuk mendukung keberhasilan dari keputusan yang sudah diambil? Faktor pendukungnya terutama pimpinan. Satu, penegasan dalam aturan juga, dan yang paling terpenting di setiap sekolah adalah seragam tindak. Karena tanpa seragam tindak hanya guru-guru tertentu yang mau melaksanakan sebuah aturan untuk meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan prestasi atau achievement anak-anak dalam bidang akademik maupun non akademik. Tapi kalau berjalan sendiri nggak bisa, jadi tetap harus kolaborasi. Jadi faktor pendukung satu pimpinan, yang kedua manajemen, yang ketiga sarana prasarana yang ada di sekolah juga harus ditingkatkan, terutama misalkan kalau lab ataupun kalau misalkan kayak infocus, gimana caranya agar tidak berebut gitu ya. Nah itu juga merupakan faktor untuk sangat mendukung agar anak tertarik dan betah di belajar di kelas. Kan yang menjadi motorik nyaman atau motorik anak semangat belajar itu bagaimana guru untuk menciptakan suasana belajar yang tidak monoton, yang tidak bosan. Jadi anak itu betah dulu ini mah belajar di sini mah, jadi dia tidak mau kelewat, senantiasa betah di kelas. Jadi gurunya harus lebih kreatif, karena anak-anak sekarang lebih kreatif ya, karena mereka sudah bisa menguasai internet ya. Baik Bu Emma, sekarang kita ke selanjutnya. Adakah pengalaman nih yang terjadi ya, baik dalam waktu dekat ataupun sebelum Bu Emma mengikuti pendidikan guru penggerak ya, yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Kalau murid tadi mungkin sudah dibahas ya, sekarang rekan sejawat. Kalau di sini secara tidak langsung ada circle, ada kelompok-kelompok tertentu, dan sebetulnya saya sudah dinasihati oleh teman atau senior untuk tidak berkelompok. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam kelompok manapun, tetap ke semua ini saya masuk. Tapi kadang-kadang yang menjadi dilemanya, kita tidak memaksa orang lain harus senantiasa suka pada kita semuanya ya.
tetap saja kita selalu berhadapan senioritas ataupun menghargai yang lebih yang lama. lebih lama di sini gitu. Nah, itu Padahal yang- enggak ya, sebenarnya Iya, saudara seperti senjang itu. itu sebenarnya tidak boleh. Tidak Jadi boleh. sama. Jadi ketika kita punya suatu ide atau program, berarti senior juga harus bisa menerima. Terus senior juga ada program seperti itu. Jadi intinya bareng. Tapi alhamdulillah saya sekarang bisa masuk dan bisa mau ke satu yang lain. Jadi dengan adanya Hebat. yang baru ini malah Iya. justru bisa masuk gitu. Jadi semua juga tergantung kepada diri kita sendiri. Jadi kita mau dibawa kemana nih? Oh, saya menginginkan ini. Jadi baik-baik berbicara. Saya punya program atau gimana. Dan yang pastinya harus ada kerjasama dengan kepala sekolah. Ya. Kalau kepala sekolah sudah bilang A, ya pasti akan mengikuti. Oke. Menurut Bu Emma nih, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari pada modul 3.1? Untuk 3.1 ini kan ada beberapa langkah seperti ya, 9 langkah. Bisa disebutkan? Ya, 9 langkah pengambilan keputusan. Salah satunya yang 9 langkah Keputusan yang bertanggung jawab. keputusan yang bertanggung jawab, terus juga Sudah itu dilaksanakan ya Iya. sama Bu Emma. Oke. Mungkin Bu Emma bisa bercerita ketika tadi kan sudah ya, ketika Bu Emma bercerita satu yang rekasi Jawa, terus yang kedua tadi ada anak peserta didik ya, dan akhirnya itu juga kan merupakan sebuah dilema buat sekolah juga, terceraikan sejawat itu buat Bu Emma, tapi alhamdulillah Bu Emma sudah bisa melewati hal-hal dan sudah disesuaikan dengan modul 3.1 ya. Jadi Bu Emma juga sebenarnya waktu sebelum belajar di guru penggerak pasti pernah ya kita melakukan dilema tersebut ya, tetapi kita tidak tahu itu poinnya kemana saja. Tetapi ketika sudah tahu berada di program guru penggerak, oh ternyata saya juga dulu emang pernah merasakan dilema. Mungkin Bu Emma bisa kasih pengalaman ketika Bu Emma mempunyai suatu kejadian ketika Bu Emma ini penting, itu penting, tetapi saya harus milih yang mana, itu pasti pernah terjadi. Bisa diceritakan. Tapi sebelum mengikuti guru penggerak ya pasti itu ada lah. Apalagi Bu Emma ini orang yang memang notabene di sekolah sebelumnya. Jadi beliau ini sebenarnya sudah menjadi pemimpin gitu ya, baik pemimpin di sekolah, di kelasnya maupun berada di lingkungan, karena memang beliau ini aktif dalam berorganisasi. Ya, beliau karena pernah cerita ke saya. Jadi saya yakin ketika menjadi seorang pemimpin itu pasti banyak sesuatu yang harus kita mana yang lebih penting. Itu kan berarti dilema juga ya. Jadi Bu Emma kan sebelum mengikuti program guru penggerak kan belum tahu nih. Nah, begitu tahu di dalam guru penggerak itu ada dilema, ada 9 pengambilan keputusan. Oh, ternyata saya ini dulu pernah nih antara kasihan dengan keadilan atau rasa kasihan dengan apa gitu ya. Pasti itu pernah ya. Nah, boleh diceritakan? Di satu sisi waktu itu saya pernah jadi wakil sekolah. Betul kan Bu Emma ini? Saya pernah pada kesempatan ini saya masih menjabat sebagai ketua pimpinan cabang Asia Kecamatan Majalaya. Sedangkan di pihak keluarga bertentangan, jangan terlalu aktif di masyarakat, harus memperhatikan keluarga, jangan sampai lupa dengan keluarga. Tapi dilemanya adalah ternyata mereka mempercayakan saya untuk menjadi pemimpin mereka, dan mereka menganggap saya mampu. Ternyata yang paling sulit ketika kita memimpin sebuah organisasi yang berada di dalam kelas sekolah, kita bisa koordinasi. Tapi ketika kita memimpin di masyarakat dengan berbagai pendidikan yang berbeda, profesi yang berbeda, itu lebih sulit ternyata. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan, bagaimana kita bisa kalau kata bahasa Sunda mengigelan ibu-ibu yang ibu rumah tangga, ibu-ibu yang karir,
dengan ibu-ibu yang apa ya, pembisnis, tapi kita harus disatukan begitu untuk bisa memperhatikan program yang ada dalam organisasi ini. Contohnya begini, ada satu program saya harus membuat daycare lansia. Ternyata saya tidak mampu melaksanakannya, lalu saya serahkan kepada para ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga, tapi mereka pun secara keilmuan tidak bisa. Jadi mereka itu waktu banyak tapi bergerak bingung apa yang harus dilakukan, sedangkan kita bukan sombong, maksudnya ilmu yang ada tapi waktu yang kurang gitu. Nah itu mungkin yang menjadi yang nilai-nilai bertentangan, seperti halnya yang dalam 9 pengambilan keputusan, salah satunya adalah ini bagaimana kita menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai nurani gitu ya, seperti itu. Nah di sini mungkin pas menengahinya saya mencuri-curi waktu, kadang-kadang di balik kewajiban sekolah sesekali lah, kalau misalkan ada program pengajian sebulan sekali, di sela istirahat saya berkunjung dulu ke sana, walaupun hanya 1 jam atau 2 jam, pergi ke sekolah. Kebetulan jamnya di jam-jam kosong. Jadi tetap ya sekolah nomor 1 ya anaknya, jadi itu mah cuma selingan saja. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu ke sana, kita ikutin, di sekolah tetap kita standby. Oke, Bu Emma luar biasa. Baik Bu Emma, nih menurut Bu Emma nih, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari pada modul 3.1? Sudah ya. Oke. Apa nih yang perlu Bu Emma kembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Kan ini ada 9 langkah pengambilan keputusan ya sebagai pembelajaran. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, karena dalam kehidupan kita tuh selalu ada saja pertentangan-pertentangan. Lalu yang kedua, menentukan siapa yang terlibat, dan ini faktor pendukung rekan-rekan itu kan tidak semua yang mendukung, ada yang tidak, kadang-kadang ada yang aku belajar dari misalkan. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang relevan apabila saya menghadapi permasalahan seperti tadi permasalahan murid di kelas ataupun guru ketika menghadapi masalah, saya juga menentukan faktor-faktornya untuk mengambil keputusan. Lalu melakukan pengujian benar atau salah, benar atau tidak ini anak apakah harus dilanjutkan sekolahnya atau tidak, ataupun kalau guru bagaimana dia atau mungkin tadi di organisasi bagaimana cara menengahi agar mereka dengan berbagai macam profesi tetap bisa melaksanakan atau berbaur semuanya. Lalu melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, mencari solusi lain yang tak terduga atau opsi dilema, lalu membuat keputusan, lalu meninjau kembali keputusan dengan melakukan refleksi. Jadi semuanya diintegrasikan satu-satu. Jadi kalau semua langkah yang 9 langkah itu sudah kita lakukan, insya Allah kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Jadi intinya Emma sudah melaksanakan pengambilan keputusan pada modul 3.1 ya. Jadi apapun keputusannya memang kita sudah melakukan 9 observasi tersebut ya. Oke Bu Emma, sekarang kita ke rancangan program yang berpihak pada manusia. Bu Emma kan sudah ya melaksanakannya atau malah sudah mengimplementasikannya di kelas maupun di sekolah. Menurut Bu Emma nih, rancangan program yang berdampak pada murid yang sudah Bu Emma buat kebetulan saya guru bahasa Inggris. Di sini itu ada ekstrakurikuler English Game, di mana English Game ini atau easy for English, anak-anak yang memang minat untuk memperdalam bahasa Inggris, mereka itu bagaimana bisa secara pasif untuk melakukan English daily, melakukan percakapan sehari-hari. Jadi bahasa Inggris bukan pelajaran yang menakutkan, dan bahasa Inggris bukan pelajaran yang sulit, lebih mudah gitu. Jadi dengan adanya ini kan kecerdasan orang itu ada yang berbicaranya lancar, tapi juga ada yang kecerdasannya di tulisan. Nah, jadi nanti diintegrasi kolaborasi antara yang dia cerdas dalam hal tulisan, saya kembangkan untuk menulis, dan yang cerdas dalam bicara nanti mereka dipersiapkan untuk bisa berdialog, bisa berpidato, bisa storytelling. luar biasa.
nih apa nih tujuan dari program Bu Emma yang dirancang dalam kaitan terhadap murid ya? Terus apakah sudah ada indikator ketercapaian tujuannya? Tentu ada. Jadi selama ini dihitung tujuannya kira-kira kita bisa sampai 8 ya. Sebelumnya Keren ya. sebelumnya mungkin 5. Jadi setelah anak-anak itu nggak tahu, mereka tuh suka sama saya nggak tahu dari apa. Saya enjoy gitu kalau ngajar itu menciptakan anak enjoy aja dengan kita, suka dulu aja gitu. Mereka tuh dia suka dulu sama kita. Jadi kalau mereka udah suka program apapun yang kita berikan kepada mereka, mereka akan menurut gitu ya. Padahal bahasa Inggris itu susah ya. Bisa. Tetapi kalau memang betul ketika anak sudah nyaman ke kita, sudah asik ke kita, jadi apapun yang susah menjadi mudah gitu ya. Memang betul sekali. Berarti memang sudah bisa menciptakan bagaimana di kelas itu supaya nyaman dan mengasihkan. Luar biasa. Bu. Apakah keseluruhan proses sudah sesuai untuk mencapai tujuan pada murid? Ya. Oke ya. Dukungan apa saja nih yang Bu Emma perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Terutama kalau di bahasa itu sarana ya. Di sini tuh belum ada lem bahasa karena memang jangankan di sekolah yang sangat mewakili itu, di kampus saya juga dulu belum punya lem bahasa waktu di swasta. Jadi di sini memang pendukungnya perlu dilengkapi sarana cerdas, terutama untuk perlengkapan yang listening comprehension Oh iya. untuk Mempermudah gitu ya. Oke. Apa nih yang menjadi tantangan Bu Emma nih dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? yang menjadi tantangannya tuh teman-teman sejawat aja, ada yang bisa ada yang tidak. Jadi kadang-kadang kan kita tidak bisa maksa ya, semua orang bisa mendukung program kita. Dan juga di sini karena programnya sudah banyak, SK-nya saja sudah banyak, nanti saya mau masuknya mau dari sebelah mana, mungkin itu aja yang jadi kesulitannya di program yang saya punya. Jadi memang betul ya, karena ini kan SMA ya. Kalau SMA kan berarti banyak gurunya, tapi kan banyak juga muridnya. Jadi ketika di sini sudah banyak program, Bu Emma itu sebenarnya bisa mengikuti, tetapi bisa dikemas dan dimodifikasi oleh Bu Emma. Jadi ketika tadi Bu Emma bilang, jadi ada yang mendukung, ada yang enggak. Masalah mendukung atau tidak, yang pasti kita libatkan dulu ke sekolah. Pak, saya bukan yang mau merubah, tetapi saya mau memodif. Saya mau memodif ini nih. Misalkan di sini sudah ada apa gitu. Tetapi ada kekurangan. Setiap program pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu pasti tidak mungkin itu 100% bagus, enggak. Pasti ada. Nah, ketika Bu Emma sudah tahu celahnya ada kekurangan, Pak, boleh nggak saya memodif? Tetapi setelah nanti Bapak bilang sudah ke sekolah, nanti kan kepala sekolah ngobrol kan sama yang sudah mempunyai programnya. Ini bagaimana? Jadi itu kan ada satu kesatuan kolaborasi. Jadi bukan berarti kita yang mau menciptakan sendiri, enggak, tetapi kita kolaborasi. Jadi kita manfaatkan program yang sudah ada, tetapi kita kolaborasi, kita modifkan ya. Jadi nanti juga di situ Bu Emma bukan berarti, jadi gini kan, di dalam guru penggerak itu kita kan harus bisa mengimplementasikan, kita juga harus bisa membuat suatu komunitas praktisi meskipun di sini ada, tapi tetap di sini juga bukan berarti berperan ya. Kita di sini kolaborasi, di sini kita berbagi praktik. Jadi di sini kita berbagi sharing apa yang sudah Bu Emma pelajari di program guru penggerak, mangga implementasikan baik di kelas maupun di sekolah. Ya. Jadi bukan berarti, saya udah program, saya sudah jadi guru penggerak loh, bukan. Tetapi tetap aja kita terendah apa ya, maksudnya jangan sombong ya. Jadi kita tetap harus bisa kolaborasi. Jadi kita modif, kita kolaborasi, kita bareng-bareng yuk. Jadi insya Allah yang tadinya ke Bu Emma tidak mendukung kan jadi mendukung ya. Jadi kita juga jangan beranggapan itu kan belum tentu ya, kan namanya orang apa ya, tidak nanya ke Bu Emma, takutnya Bu Emma lagi sibuk nih, tapi Bu Emma nanti sih itu kan tidak nanya ke saya gitu ya. Jadi anggap jangan ada berpikiran itu mereka dan beda dari sikap yang terbaik lah, jangan ada orang mah beda-bedanya. Yang penting mah kita aja ingin
kita ingin memajukan pendidikan dan bagaimana anak tersebut nyaman. Yang penting buat diri sendiri, betul, diri sendiri kan berarti di kelas ya, tapi kalau kita mau berranah yang lebih luas berarti di sekolah kita kolaborasi bersama guru yang lainnya, tapi yang pasti dengan Bu Emma udah luar biasa nih, karena Bu Emma itu apa ya, jadi sudah terbiasa untuk menangani hal tersebut, karena Bu Emma itu sudah pernah menjadi seorang pemimpin bukan hanya di pembelajaran tetapi di luar. Makanya sudah banyak ibu-ibu yang mengenal Bu Emma. Oke Bu Emma, apa nih yang Bu Emma lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, tentunya kita harus berbagi pendekatan ya. Dan kita lebih terbuka, merubah mindset, berpikir akan lebih berpositif. Jadi kalau kita sudah terbuka dan mindset kita lebih positif, kayaknya mereka juga akan memudahi kita aja masuk ke dalam pendidikan. Oke, benar. Sekarang kita ke perkembangan komunitas praktisi. Pasti komunitas praktisi Komunitas pasir itu lebih ke sebuah kelompok untuk melakukan praktek berbagi pengalaman yang baik gitu ya. Kebetulan pada waktu 2 minggu yang kebelakang saya mengisi berbagi praktek baik. Saya mencoba mengimplementasikan modul 3.1 tentang coaching. Ternyata para guru juga tentang coaching itu berkumpul di workshop. Ya. Ternyata setelah ada berbagi praktik dari Bu Emma mengimplementasikan dari modul sebelumnya dan akhirnya mereka terbuka ke mindsetnya. Oh, gini ya. Coaching atau apa? Coaching apa? Itu kan keren sekali ya, Bu Emma sudah bisa mengimplementasikan kepada rekan sejawat, dan jadi rekan sejawat juga terbuka, oh ternyata coaching itu oke. Bu Emma, saya yakin ya, Bu Emma sudah merintis komunitas praktisi ya, betul ya, di lingkungan sekolah atau mungkin di sekitar di luar sekolah, karena tadi Bu Emma juga sudah menjelaskan itu kan ibu-ibu itu berarti kan namanya sama ya, komunitas ya. Bagaimana nih peran komunitas ini terhadap proses belajar yang sangat berpengaruh sekali. Jadi kadang-kadang bakal bapak kepala sekolah sendiri ke anak-anak yang begini. Waktu itu saya sosialisasi visi guru ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada manajemen. Anak-anak, kamu bisa membedakan mana guru yang belum mengikuti PPG dan guru yang sudah kamu bisa merasakannya. Mereka tuh bilang sambil saya bisa misalnya. Nah itu bedanya. Jadi istilahnya lebih kreatif, lebih menyenangkan. Pendekatannya juga beda, auranya juga beda. Anak-anak jadi pas ngerti kamu senang, jadi berdampak kepada murid ya, yang tadinya anaknya pendiam jadi sekarang bisa lebih aktif ya kan, ceria. Keren kan, jadi tidak ada salahnya Bu Emma ya menggunakan program guru penggerak. Ayo ajak temennya di video enggak, ajak untuk mengikuti program guru penggerak. Mari kita bergabung di guru penggerak. Oke. Apa saja nih perubahan yang menyenangkan menurut Bu Emma atau Bu Emma alami ya dari rekan di komunitas praktisi? Sebenarnya saya sendiri punya mental tidak percaya diri gitu ya sebelumnya. Saya selalu tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri, jadi belum apa-apa sudah tapi ketika setelah saya mencoba melawan mental blok itu sendiri, alhamdulillah sedikit saya terbuka dan orang-orang ini bersama seperti kita. Mereka tidak bisa, saya juga tidak bisa. Kalau kita bisa berarti mereka juga. Jadi itu kita harus bisa buang-buang orang-orang. Jadi mindsetnya harus dirubah. Saya bisa.
Karena ketika kita bilang tidak bisa, kita mengajar apa kan? Jadi mindsetnya harus dirubah bahwa saya bisa, saya ingin mengajar anak dan dan supaya anak lebih kreatif gitu ya. Jadi bagaimana sih kita memunculkan ide-ide atau kekreatifan kita dan akhirnya suasana kelas pun menjadi menyenangkan, karena dengan menyenangkan ya tentu pembelajaran ini juga akan tercapai gitu. Oke Bu Emma, apa nih rencana yang akan dilakukan komunitas Bu Emma, komunitas praktisi Bu Emma ya setelah program ini selesai? Sekarang kita satu kali lagi pendampingan ke-6, terus kita ketemu di Loka 6, Loka 7 panen karya. Nah kira-kira nih kalau program sudah selesai, apa nih akan Bu Emma lakukan pada komunitas praktisi ini? Sebetulnya di sini sudah ada 2 tombol, satu tombol gembira dan satunya lagi berbagi praktek baik pengembangan laki-laki. Jadi kedua-duanya ini sudah punya program terus melanjutkan dan lagi memodifikasi pada bagi betul. Setiap 2 minggu sekali guru secara MGMC itu menjadi pembicara. Tapi di sisi lain sesekali kita mengundang ahli gitu ya untuk mengkolaborasi antara yang guru yang sudah ada dengan yang memang yang sudah kompeten gitu. Jadi untuk program yang dilaksanakan kita tetap jadi untuk program selanjutnya melanjutkan program yang sudah ada dan meningkatkan untuk menjadi lebih baik. Oke, saya tunggu ya. Baik nih, memang apa dukungan nih yang Bu Emma perlukan untuk komunitas praktisi Bu Emma agar bisa terus belajar bersama? Dukungan yang paling utama tentu dari pimpinan dari sekolah agar karena dinamisasi kegiatan sekolah itu tidak akan berjalan tanpa dukungan dari pimpinan. Itu yang paling Kasih pimpinan nomor 1 ya. Apapun yang disuarakan oleh pimpinan kita mengikuti, tapi pasti pemimpin juga kan tidak seenaknya, karena mereka pemimpin tersebut juga harus bisa mendengarkan suara-suara dari para guru dan peserta didik. Oke, Bu Emma, tadi sekarang kita ke akhir pendampingan ya. Anak kita sudah melakukan pra-observasi atau pasca observasi yang dilakukan Bu Emma. Bisa juga lihat luar biasa sekali ya, bisa memberikan pertanyaan pemantik terhadap rekan sejawat dan akhirnya rekan sejawat juga memberikan keterbukaan ya. Jadi ternyata memang apa yang sudah Bu Emma implementasikan sudah bisa dipahami ya, baik di kelasnya nanti juga nanti rekan sejawatnya bisa mengimplementasikannya lagi kepada rekan sejawatnya. Ya baik Bu Emma, sekarang kita ke refleksi ya. Nah menurut Bu Emma sendiri nih, setelah Bu Emma menjalani ya program guru penggerak ini, apa nih yang menurut Bu Emma paling Bu Emma kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Yang sudah hafal, yang sudah lekoh lah lamanya ini yang karena kemarin sudah berhasil menjadi pembicara dengan tema coaching, jadi sekarang sudah tahu. Karena sebelumnya saya pikir bahwa coach itu yang mendominasi pembicaraan, mendominasi ketika melakukan coaching. Tapi ternyata coaching sendiri yang harus mengungkapkan pendapatnya, mengeluhkan permasalahannya dan mencari solusinya sendiri, sehingga coach itu hanya mengantar bagaimana coaching menemukan solusinya. Dan jadi kita kan cuma pemantiknya saja gitu ya, memfasilitasi, tetapi coach sendirilah nanti akan ternyata gini-gini. Jadi dengan pertanyaan terbuka dan akhirnya akan membuat coach tersebut terbuka, ternyata harus begini. Oke, jadi Bu Emma sudah menguasai materi coaching ya. Oke, luar biasa. Terus dilanjutkan Bu Emma ya. Ya nanti Bu Emma menjadi seorang coaching. Nah Bu Emma, materi apa nih yang Bu Emma rasakan? Aduh ternyata saya masih ini. Nah yang masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam itu di materi yang
yang kemarin itu pengelolaan aset, pengelolaan aset bagi seorang pemimpin, karena itu ya nantinya akan dilihat apakah itu untuk pemimpin atau kita, apakah itu untuk kepala sekolah sebagai pemimpin kadang-kadang kalau kaitannya dengan aset berarti apa benda yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri kan, misalnya siswa, sarana prasarana, ya kan ada yang biotik ada yang abiotik gitu kan, nah itu di situ kadang-kadang tentang Berarti kalau yang di kelas itu kan tanggung jawabnya guru dan siswa. Tapi kalau yang ada di luar, berarti itu keluarga sekolah yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana caranya supaya aset-aset tersebut bisa digunakan dan dilaksanakan ke efisien mungkin. Kadang kan suka ada yang sudah jelek ya, buang, padahal itu kan bisa dipakai, misalkan ada ember bekas atau apa, itu kan bisa dipakai buat pot. Jadi itu bagaimana caranya antara kolaborasi antara guru dengan murid atau dengan warga sekolah. Bu Emma, terima kasih sekali saya ucapkan. Saya akan jadi pembelajaran Bu Emma ya dari modul 1, modul 2, modul 3 setelah saya lihat ya dalam pembelajaran daring apa yang sudah Bu Emma kerjakan itu luar biasa ya. Jadi meskipun Bu Emma baru belajar di modul 1, tetapi Bu Emma sudah bisa mengisi atau menerapkan. Itu kan kalau dari modul 1 itu berarti pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Itu Bu Emma sudah bisa ya, dan saya lihat mulai dari merdeka ya kan, ada mulai dari diri, terus ada eksplorasi ya kan, terus ada rukolnya, terus ada demonstrasinya ya kan, terus ada aksi nyata. Luar biasa, ini keren ya, meskipun padahal itu baru di modul 1 kan baru ya, kan belum mengenal, belajarnya juga baru, tetapi ketika saya lihat di pembelajaran daringnya, di eksplorasinya itu beres bisa, jadi bisa mengeksplor nih penalarannya bahwa seperti ini, jadi ketika tujuannya seperti itu, jadi itu bisa mengeksplorkan kata-katanya. Luar biasa, apalagi di rukol. Jadi di rukol itu ya, mereka ini CGP hebat ini, terutama Bu Emma, jadi bukan hanya nggak diem, jadi itu bisa berbagi praktiknya kepada teman yang lain, sharing-sharingnya bahwa ini harus seperti ini, tetapi bukan berarti dominan, tidak, tetapi itu ada kolaborasinya. Saya lihat kan kemarin terakhir itu kan ada tugasnya masing-masing ya, tetapi ketika temennya ada yang ada bermasalah di masalah IT-nya, tapi Bu Emma dengan sigap langsung servernya langsung ada. Jadi kan itu kan suatu bentuk kolaborasi ya. Jadi meskipun ada tugasnya masing-masing, ketika temennya ada terkendala, kita sudah sigap untuk presentasinya, dan akhirnya lancar. Luar biasa. Keren nih, lulus. Oke Bu Emma, sebelum pendampingan 5 ini diakhiri, saya ingin mengingatkan nanti buat di pendampingan ke-6, nanti Bu Emma menyebarkan atau mengumpulkan atau menginput survei ya tentang kompetensi guru penggerak. Nanti saya share, itu ada ya di depan 360 derajat. Jadi Bu Emma bisa dikasih ke pimpinan bagi sekolah, nanti dimatrikan sejawat 5 guru, 5 rekan sejawat ya guru ya, itu berarti 5 siswa. Terus nanti Bu Emma mengisi asesmen guru. Jadi pernah kita lakukan di PI 3 ya. Oke. Nah Bu Emma jangan lupa juga nanti Bu Emma buat sebelum pelaksanaan PI 6 atau pendampingan individu 6 ya. Jadi Bu Emma nanti menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan ketua. Kita ada berapa? Itu ya 7 ya. Nanti Bu Emma diskusikan jadwalnya mau kapan. Terus nanti juga Bu Emma bisa mengundang aktor, baik kepala sekolah, yang pastinya guru, terus orang tua juga boleh, terus tokoh setempat, murid. Nanti itu dalam posisi semacam diseminar.
Ya, terus nanti Untuk juga membahas aset. membahas aset yang 7 aset tersebut. Ya, bisa dipahami. Oke, terus nanti Bu Emma membuat notulen, ya, membuat notulen hasil diskusi tersebut. Terus nanti mengambil foto kegiatan, terus nanti Bu Emma mengumpulkan hasil pemetaannya, terus nanti responden nanti itu diunggah di PI. Berarti itu diakui nyata, ya, nyata di modul 3.3 ya. Oke, terus nanti Bu Emma juga itu bisa tapi saya rasa Bu Emma kalau mau berbagi praktik nanti buat di di Lokakarya 6 ya, boleh, tapi ini harus yang berbagi praktik ya, tapi bentuk coaching boleh, atau mau yang 7 aset ini boleh, tapi yang pasti programnya. Iya, jadi programnya gitu. Tapi Abi mah aku mah sudah diseminasinya misalkan tentang coaching boleh ya, nanti buat di Loka 6 mau ditampilkan. Tetapi kalau Bu Emma ini harus tetap ya, jadi sebelum P6 ini harus sudah ada diseminasinya ya tentang 7 aset tersebut. Jadi nanti berupa video. Ini buat aksi nyata di modul 3.3. Tapi ini ya susahnya itu apa ya, tokoh masyarakat. Kalau dulu dekat sama di Sawal, tokoh masyarakat itu sudah tidak ada. Yang ada di sini Pak Sauli kan separakot. Jadi yang ada di sekolah Bu Emma siapa saja yang mau diundang Boleh nggak ini yang masa pendiri sekolah ini? boleh. Belum ada anggota dewan. Boleh, yang penting masih lingkungan yang ada di sekitar sini, keluarga, sekolah, remaja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik Bu Emma, luar biasa sekali pendampingan individu kelima ini. Saya juga banyak sekali sharing-sharing ya dari Bu Emma, jadi masukan-masukannya. Bu Emma sehat-sehat. Nanti kita ketemu lagi di pendampingan ya. Kita nanti hari Sabtu depan kita ketemu di Lokakarya. Baik, pendampingan kelima sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.